Wabarakatuh. Buat kakak-kakak, ibu-ibu, dan anak-anak muda yang kepingin ada kegiatan di rumah, dan bisa juga ini menjadi lapangan pekerjaan sih, bisa mendatangkan uang. Jadi saya akan memberikan tutorial tentang seni decoupage. Apa itu seni decoupage? Nanti akan saya jelaskan. Saya mau berikan dulu perlengkapan apa saja yang dibutuhkan saat kita akan melakukan proses decoupage. Yang pertama tentunya tisu yang bermotif. Ini adalah bahan utama untuk yang kita deko, kita tempel. Jadi decoupage itu adalah seni menempel kertas atau hiasan yang berasal dari tisu ini, dari tisu bermotif ini. Kita bisa menempelnya di beberapa benda. Ini contohnya adalah dompet yang berasal dari anyaman dari pandan. Bisa juga di telenan, bisa juga di alat-alat dapur atau untuk hiasan gitu ya. Selain di dompet, bisa juga di kipas, yang semuanya berasal dari pandan. Selain itu, yang kita butuhkan adalah lem khusus untuk decoupage. Kemudian vernis. Ini vernisnya saya pilih yang vernis glossy, jadi nanti tampilannya itu mengkilap gitu. Kemudian kuasnya bebas, pakai kuas apa saja bisa. Ini kita gunakan untuk menguas atau menempelkan lem atau vernis di permukaan benda yang kita decoupage, yang kita deko. Setelah itu kita butuh spons. Itu fungsinya adalah untuk menempelkan tisu ke ke benda yang akan kita deko, supaya tekstur dari permukaan pandannya ini tetap terlihat gitu. Oke, kita mulai bagaimana caranya. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat seni deko. Jadi bagaimana cara kita mendeko suatu benda yang sudah kita pilih. Ini saya pertama mau deko tas kerang. Jadi ini ada tas kerang yang masih belum dideko seperti ini. Kemudian saya sudah siapkan tisunya. Jadi ada motif ini, kemudian ada motif ini sama motif ini. Kayaknya saya lebih milih yang motif ini karena ada warna kuningnya, jadi dia tidak cuma ungu. Jadi tisunya deko itu terdiri dari 3 lapis. Nah, ini bentuknya, teksturnya ya kayak tisu seperti itu. Ada 3 lapis, jadi lapisannya itu sangat tipis, makanya harus hati-hati nanti ketika menempel dan mengguntingnya. Nih ya, ini saya buka. Nah, ini lapisan pertama. Lapisan pertama ini yang nanti akan kita tempel di media. Nah, di sini masih ada 2 lapis lagi. Ini yang kita buang nanti. Masih ada 2 lapis. Nah, jadi ada 3 lapis. Ada 3 lapis tisunya. Gitu. Yang pertama adalah ini
murni kreasi seni dari masing-masing. Jadi kan dia bentuknya begini, bentuknya kayak gini. Kalau kita tempel, asal ditempel aja, pasti akhirnya kurang bagus. Jadi harus bagaimana caranya supaya ketika tertempel nanti itu akan terlihat unik dan cantik gitu. Jadi pertama kita harus memikirkan posisinya dan bagian mana saja yang akan kita gunting. Oke, kita gunting dulu. Oke, setelah dipotong jadi kayak gini, saya pakai permukaannya gini aja, dua sisi sudah saya siapkan dua-duanya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita akan gunakan lemnya. Jadi lem dekonya ini kita yang pertama adalah kita sapukan lemnya di semua permukaan sisi dari media. Kalau ini kita tasnya berarti di sini. Nah, kita sapukan seperti ini, tipis-tipis tapi rata. Kita perkirakan tadi disesuaikan sama motif yang akan kita tempel. Jadi ini lemnya bisa diencerkan dulu, misalnya terlalu kental bisa diencerkan, tambahin air. Lemnya beli di mana? Lemnya itu dijual memang di toko perlengkapan untuk deko. Jadi kita menggunakan lem khusus untuk deko. Nah, kalau sudah yang satu sisi sebaliknya juga kita kasih lem. Boleh juga satu persatu, boleh juga langsung. Nah, nanti kita tunggu agak kering sedikit, baru kita tempel dengan permukaan tisunya. Satu permukaan yang tipis, yang satu sisi saja. Jadi yang duanya nanti dibuang. Kita nanti sampai rata. Jadi sampai rata. Kalau sudah, kita tunggu sebentar. Kalau sudah setengah kering baru nanti ditempel. Jika sudah agak kering, kita siapkan dulu tisunya. Jadi kita buka tisunya yang satu permukaan tipis. Nah, ini yang permukaan yang tisunya ini kita ambil. Nah, sampai dia hanya satu lapis tipis. Hati-hati ya, karena ini mudah sekali sobek. Nah, yang ini kita buang, yang kita pakai ini. Nah, cara menempelnya bagaimana? Cara menempelnya saya akan tunjuk. Jadi kita mulai dari sisi bawah, kita usahakan hati-hati karena dia sangat, nah kalau sudah saya lagi gini, baru sampai ke sini. Nih, jangan sampai ditarik, pokoknya dia yang penting dia nempel begini saja. Kalau sudah, yang kita lakukan adalah kita ambil sponnya ini kita basahi.
masukkan ke air, kemudian diperas. Yang kita lakukan adalah ditekan, jadi pakai spons ini kita tekan seperti ini. Tujuannya apa? Untuk menempelkan yang pertama, yang kedua untuk mengeluarkan tekstur dari tisu yang sudah menempel di apa itu namanya, di media. Karena medianya ini kan media dari bahan pandan, jadi ada motif kotak-kotaknya. Nah, kita tekan begini. Jangan sekali-sekali digeser atau ditarik. Itu nanti akan merusak tisu, menyebabkan sobek. Kalau sudah sobek, ya terpaksa kita harus mengganti dengan motif yang lain. Nah, seperti ini. Ini udah terlihat. Ya, terlihat motifnya. Jadi kayak gitu, kita harus lakukan pelan-pelan sampai dia menempel semua. Kalau sudah sekiranya kering, kasih air lagi. Kalau dipegang bagian dalamnya kayak gini, itu tempelkan lagi. Nah, kayak gitu ya. Kok lebihnya nih nanti bisa digunting, jadi siapkan juga gunting kecil begini, gunting kecil ini untuk menggunting sisa-sisanya. Ini ya. Jika semuanya udah tertempel, motifnya udah terlihat, kita lakukan untuk yang sebaliknya. Caranya sama. Kalau misalnya merasa kurang lem, kita bisa tambahkan sedikit lemnya. Tambahin aja sedikit lemnya. Habis itu tempel dengan tisu yang sudah kita ambil satu permukaan tadi. Jadi kita tempel. Caranya sama, kita mulai dari bawah pelan-pelan. Kalau sudah menempel begini, dilakukan sama. Siapkan spons untuk menempelkan. Ini ditekan sampai dia memunculkan tekstur dari pandannya. Ini sudah muncul teksturnya. Kita lakukan pelan-pelan. Nah, udah selesai, dua sisi udah tertempel semua. Nih, sudah semuanya. Sekarang kita menunggu sampai kering. Jadi sampai benar-benar kering, dan itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Jadi harus kita pastikan tisu yang menempel di media itu benar-benar kering. Jadi ini kita biarkan dulu sekitar 1 jam. Terus yang kita lakukan nanti adalah melakukan vernish. Jadi menggunakan vernish glossing ini itu sampai 3 kali pengulangan, dikuas pakai kuas, di vernish sampai 3 kali pengulangan. Setiap kali 1 kali vernish kita biarkan kering kurang lebih 1 jam, kemudian diulang lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita tunggu dulu sampai kering ya. Nah, ini yang kedua itu
dompet. Kita lakukan hal yang sama, kasih. Jadi mau bikin, mau ngasih nih. Ada yang bantu mau kasih lemnya. Kelihatan kah? Harus rata dan tidak boleh tebal. Yang sebelah sini belum. Oke, yang ini juga udah selesai. Jadi sekarang kita tunggu dia kering. Dua-duanya ini kering, karena sekali lagi kalau belum kering kemudian di vernis, yang terjadi adalah tisunya akan terkelupas. Ini masih terlihat kurang rapi, jadi nanti abis ini dirapikan lagi pakai sponsnya supaya teksturnya terlihat halus. Ini masih ada yang berkerut-kerut, jadi dia harus sampai licin. Oke, kita tunggu sampai dia kering, nanti baru di vernis. Oke teman-teman semuanya, jadi ini udah selesai di vernis sampai 3 kali. Jadi permukaannya udah menggilap kayak gini, sudah halus. Nah, jadi kelihatan mengkilap gitu. Dan ini sudah cukup kering. Nih, jadi kelihatan menggilapnya. Nah, kayak gitu. Jadi memang agak lama dan sedikit ribet gitu, tapi untuk penyuka seni atau yang punya hobi seni, seni mendeko ini lumayan menyenangkan kita lakukan di saat-saat santai. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau belajar mendeko bisa hubungi saya juga sediakan bahan dari mulai bahan bisa dompet, tas, kalau mau buat belajar, lem, vernis, saya juga sediakan. Jadi semoga tutorial seni mendeko ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dulu ya channel saya, like, komen, dan share. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat